Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Lestari dengan NIM 1801025169, kelas 6A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ikayatri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas yang mana telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya buat untuk memenuhi sebagian tugas mata kuliah PTK, yaitu dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Melalui Media Permainan Kartu Bergambar pada Siswa Kelas 1 SDN Gunung 01 Pagi. Pada slide pertama yaitu terdapat bab 1, pendahuluan dengan latar belakang masalah. Kemampuan membaca menjadi dasar utama, tidak saja pembelajaran bahasa sendiri, tetapi juga bagi pembelajaran mata pelajaran lain. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia yang diterapkan di sekolah ini belum memanfaatkan media pembelajaran sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, perlu pemanfaatan media pembelajaran agar siswa mudah menangkap dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, perlu adanya tindakan kelas pembelajaran bahasa Indonesia melalui media permainan kartu bergambar yang menarik bagi siswa. Karena dari media tersebut, banyak tema yang dapat dipilih untuk dikembangkan dan semua siswa memperoleh kesempatan yang sama. Selain itu, siswa mendapatkan pengalaman yang berharga dan secara tidak langsung dapat meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran membaca. Lalu pada poin B, yaitu adanya fokus penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah peneliti yang diangkat dalam penelitian tindakan kelas dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan media pembelajaran kartu bergambar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi membaca permulaan kelas 1 SDN Gunung 01 Pagi, dan yang kedua, bagaimana peningkatan kemampuan membaca permulaan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui media pembelajaran kartu bergambar pada siswa kelas 1 SDN Gunung 01 Pagi. Selanjutnya, bagian C yaitu pertanyaan masalah. Berdasarkan fokus penelitian yang telah peneliti jabarkan di atas, maka didapatkan pertanyaan penelitian yaitu, apakah dengan menggunakan media pembelajaran kartu bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1 SDN Gunung 01 Pagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia? Lalu pada poin D yaitu adanya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca melalui penggunaan media pembelajaran kartu bergambar pada siswa kelas 1 SDN Gunung 01 Pagi. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat poin E yang mana adanya manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk yang pertama yaitu bagi siswa, agar prestasi belajar siswa menjadi baik sehingga kemampuan dalam pelajaran bahasa Indonesia meningkat. Lalu yang kedua bagi guru, yaitu sebagai bahan masukan bagi guru SD bahwa dengan menggunakan media gambar dapat meningkatkan kemampuan bercerita siswa sehingga tujuan pendidikan tercapai. Lalu yang ketiga bagi sekolah, yaitu sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam memfasilitasi penggunaan media di SDN Gunung 01 Pagi. Lalu yang keempat yaitu bagi peneliti, yaitu untuk pedoman pada saat menjadi guru bahwa dengan menggunakan media gambar dapat menarik minat anak untuk belajar dan meningkatkan kemampuan siswa pada pelajaran bahasa Indonesia tersebut. Lalu slide selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Yang memuat di sini ada beberapa poin. Yang pertama, hakikat kemampuan membaca. Kemampuan membaca merupakan hal yang sangat penting dalam mempelajari segala ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang. Membaca merupakan kemampuan yang sangat kompleks. Nah, di sini kemampuan membaca adalah kemampuan melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan atau hanya dilihat. Anak dapat membaca kalimat dengan lancar, baik, dan benar, serta dapat menerangkan isi dari bacaan yang diberikan oleh guru. Lalu yang kedua, pengertian membaca. Nah, membaca di sini yaitu adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi yang disampaikan secara verbal dan merupakan hasil ramuan pendapat, gagasan, teori-teori, hasil penelitian para ahli untuk diketahui dan menjadi pengetahuan siswa. Kesiapan anak didik itu harus dikembangkan pada setiap taraf perkembangan kemampuannya. Oleh karena itu, sebagai seorang guru lebih menerapkan kegiatan membaca sebelum pembelajaran yang akan berlangsung, minat baca kepada siswa sebagai keinginan yang kuat dan timbul dari diri siswa untuk mendapatkan
pengetahuan yang baru dalam bentuk tulisan dengan mendapatkan informasi yang terkandung dalam bacaan yang dibaca tersebut. Poin ketiga di sini yaitu adanya tujuan utama dalam membaca. Yang pertama yaitu membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta. Lalu yang kedua membaca untuk memperoleh ide-ide utama. Lalu yang ketiga membaca menilai. Membaca ini untuk evaluasi. Menurut Ngalim Purwanto, tujuan membaca ialah menangkap bahasa yang tertulis dengan tepat dan teratur. Menangkap bahasa yang tertulis yang dimaksudkan di sini adalah memahami isi bacaan yang memperoleh buah pikir penulisnya. Selanjutnya, pada poin keempat yaitu pengertian media gambar. Nah, di sini menurut Hamalik mengemukakan bahwa media gambar adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual ke dalam bentuk-bentuk dimensi sebagai curahan atau pikiran yang bermacam-macam seperti lukisan, potret, slide, film, opak, proyektor. Nah, berpijak dari beberapa pengertian di atas, maka kami simpulkan bahwa media gambar adalah media yang paling umum dipakai. Hal ini dikarenakan siswa lebih menyukai gambar, apalagi jika dibuat gambar yang berwarna-warni dan disajikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak didik tersebut. Tentu media gambar tersebut akan menambah semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Lalu pada poin kelima di sini yaitu media gambar. Media gambar adalah penyajian visual dua dimensi yang dibuat berdasarkan unsur dan prinsip rancangan gambar yang berisi unsur kehidupan sehari-hari tentang manusia, benda-benda, binatang, peristiwa, tempat, dan lain sebagainya. Di dalam buku-buku, majalah, dan surat kabar, banyak gambar yang ada pada suatu saat dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, di sini terdapat jenis-jenis media gambar. Nah, dalam buku media pengajaran, media gambar visual dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu diantaranya pertama gambar datar, contohnya yaitu seperti foto, gambar ilustrasi, flashcard, atau kartu bergambar, gambar pilihan, dan potongan gambar. Media ini dapat digunakan untuk memperkuat impresi, menambah fakta baru, dan memberi arti dari suatu abstraksi. Lalu yang kedua di sini adanya media proyeksi diam. Ada kelasnya, media ini hanya visual sifatnya, tapi ada pula yang disertai rekaman audio. Media ini bertujuan memberi informasi faktual, memberi persepsi yang benar dan cepat, terutama dalam pengembangan keterampilan, merangsang apresiasi terhadap seni, gejala alam, orang, dan sebagainya. Lalu yang ketiga di sini adanya media grafis. Grafis di sini merupakan media yang paling mudah ditemui dan banyak digunakan sebagai halnya media lain. Media grafis ini berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Lalu pada slide selanjutnya, poin B di sini yaitu penelitian yang relevan. Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suhartini, DG Matata, Syamsuddin, dan Syahrudin Barajsanji yang berjudul Penggunaan Media Gambar dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 SDN Uedaka, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai. Penelitian ini dilaksanakan di SDN UADK, Kecamatan Pangimana, Kabupaten Banggai. Pemilihan lokasi ini karena berdasarkan permasalahannya yang terkait dalam proses pembelajarannya dan beberapa data yang dikumpulkan. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, dengan ciri utamanya adalah tindakan yang berulang dan metode utamanya adalah refleksi diri yang bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran, yang direncanakan 2 siklus. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah desain penelitian KMS dan MC Taggart, yang meliputi 4 tahapan yaitu yang pertama, tahap perencanaan, lalu yang kedua tahap pelaksanaan tindakan, lalu yang ketiga tahap observasi, dan yang keempat yaitu tahap refleksi. Pada poin C di sini yaitu adanya kerangka berpikir. Melalui gambar, guru dapat menerjemahkan ide-ide abstrak dalam bentuk yang lebih konkret. Untuk siswa yang dalam pembelajaran membaca didukung dengan media gambar akan memiliki prestasi belajar yang lebih baik dibanding sebelum menerapkan media gambar. Nah, berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka digambarkan bagan kerangka berpikir sebagai berikut. Yang mana kondisi awal prestasi belajar bahasa Indonesia, kemampuan membaca, yang pertama yaitu pembelajaran lebih berpusat pada guru. Lalu yang kedua, siswa enggan atau malas belajar membaca. Lalu yang ketiga, kemampuan membaca dalam mata pelajaran bahasa Indonesia rendah. Lalu tindakan di sini yaitu terbagi menjadi 2 siklus.
Siklus yang pertama yaitu guru menerapkan media gambar. Lalu yang kedua, guru memberi motivasi belajar kepada siswa. Lalu yang ketiga, guru memberi penjelasan tentang cara belajar membaca. Nah, pada siklus yang kedua, di sini tindakannya yaitu penerapan media gambar lebih ditingkatkan. Dan yang kedua, guru memberi motivasi belajar kepada siswa yang masih rendah kemampuan membacanya. Nah, di sini terdapat kondisi akhir, yaitu yang mana pertama kemampuan membaca pelajaran bahasa Indonesia meningkat, lalu juga siswa lebih senang untuk belajar membaca. Lalu pada slide selanjutnya, pada poin D yaitu adanya hipotesis tindakan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih perlu diuji kebenarannya mengenai bukti-bukti secara ilmiah. Hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu media permainan kartu bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca pada siswa kelas 1 SDN Gunung 01 pagi. Pada slide selanjutnya yaitu bab 3 di sini adanya metodologi penelitian. Yang mana pada poin A yaitu tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian tindakan kelas ini atau PTK ini dilaksanakan di SDN Gunung 01 Pagi yang terletak di Jalan Bumi nomor 19 RT 13 RW 02 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12120. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 yaitu dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan PTK observasi lapangan yang dilakukan pada bulan Maret. Nah, lalu yang kedua, kegiatan PTK yaitu perumusan masalah penelitian yang dilakukan pada bulan April. Lalu kegiatan PTK yang ketiga yaitu perencanaan penelitian yang dilakukan pada bulan Mei. Lalu yang keempat, kegiatan PTK pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan pada bulan Juni. Dan yang terakhir, kegiatan PTK yaitu refleksi yang dilakukan pada bulan Juli. Lalu pada poin B di sini yaitu adanya subjek penelitian. Subjek penelitian yang dilakukan oleh penelitian tindakan kelas ini dilakukan di kelas 1 SDN Gunung 01 Pagi dengan jumlah siswa sebanyak 38 orang yang terdiri dari 22 orang siswa laki-laki dan 16 orang siswa perempuan. Lalu pada poin C di sini adanya rancangan penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan. Adapun tahap-tahapan penelitian tindakan kelas yaitu sebagai berikut. Yang pertama siklus 1, yaitu ada beberapa tahap. Yang pertama tahap perencanaan. Di sini merupakan bagian awal yang harus dilakukan peneliti sebelum seluruh rangkaian kegiatan dilakukan. Lalu yang kedua adanya tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, peneliti melakukan hal yang telah disiapkan pada tahap perencanaan. Adapun langkah-langkah pelaksanaannya adalah yang pertama yaitu kegiatan awal. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. Lalu yang kedua, guru mengecek kehadiran siswa. Yang ketiga, melakukan apersepsi atau mengulas materi pelajaran yang lalu dengan tanya jawab dengan tujuan untuk membawa siswa agar siap dalam melaksanakan proses belajar. Lalu selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai kepada siswa. Nah, kegiatan yang kedua ini yaitu kegiatan inti. Lalu kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Lalu selanjutnya pada tahap pengamatan. Pada tahap ini dilakukan bersamaan dengan tahapan pelaksanaan. Tujuan pengamatan ini untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang proses pembelajaran, agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan siklus selanjutnya. Lalu yang terakhir yaitu tahap refleksi. Nah, tahap refleksi ini dilakukan dengan menganalisis hasil tindakan seberapa jauh tingkat perubahan kemampuan membaca siswa dengan media flashcard sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. Lalu yang terakhir yaitu tahap refleksi. Siklus kedua ini pelaksanaan siklus 2 berdasarkan hasil dari refleksi pada siklus 1. Siklus 2 dilaksanakan apabila proses pembelajaran pada siklus 1 kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, dilakukannya siklus 2 adalah untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi pada siklus 1 sampai didapatkan hasil dari perubahan yang diharapkan. Lalu selanjutnya di sini pada poin D yaitu adanya prosedur penelitian tindakan. Yang mana berisi poin-poin. Yang pertama adanya identifikasi masalah. Nah, berdasarkan hasil pengamatan di SDN Gunung 01 Pagi, tingkat kemampuan membaca anak masih kurang optimal. Anak masih kurang tertarik dengan membaca. Salah satu penyebabnya karena guru jarang menggunakan media yang bisa merangsang kemampuan anak untuk membaca, sehingga anak akan lebih antusias untuk belajar membaca. Lalu pada poin 2, yang kedua di sini yaitu perencanaan tindakan. Yang mana
Pertama, menetapkan subjek yang akan digunakan sebagai kelas penelitian, lalu guru menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen evaluasi untuk 3 kali pertemuan. Lalu di sini guru mempersiapkan media pembelajaran flashcard, yaitu gambar atau tulisan yang disesuaikan dengan tema pembelajaran. Lalu selanjutnya guru juga menyiapkan reward, yang yaitu akan digunakan pada saat proses pembelajaran dan diberikan kepada siswa yang bisa menjawab pertanyaan. Lalu selanjutnya guru melaksanakan simulasi cara penggunaan metode bercerita dengan media flashcard dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya pada poin ketiga di sini adanya pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan pembelajaran membaca dini dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut, yaitu yang pertama pelaksanaan pembelajaran membaca dini dimulai dengan perencanaan. Lalu yang kedua, melaksanakan tindakan pembelajaran sesuai dengan indikator kemampuan bahasa yang didukung dengan pemilihan metode bercerita dengan media flashcard yang sesuai dengan indikator. Lalu yang ketiga, observasi terhadap penggunaan metode bercerita dengan media flashcard dengan meningkatkan kemampuan membaca dini. Lalu yang keempat, adanya refleksi terhadap tindakan yang sudah dilaksanakan berdasarkan temuan selama proses pembelajaran yang dijadikan sebagai rujukan dalam perbaikan pelaksanaan tindakan berikutnya. Lalu yang selanjutnya, prosedur ini dilakukan secara berulang sampai memperoleh perubahan dan kemampuan membaca dini sesuai dengan yang diharapkan. Lalu pada poin keempat, yaitu pengamatan atau observasi. Nah, pengamatan dapat dilaksanakan dengan pedoman pengamatan, yaitu format, daftar, dan cek, catatan lapangan, jurnal harian, observasi aktivitas di kelas, penggambaran interaksi dalam kelas, alat perekam elektronik, ataupun pemetaan kelas. Lalu pada poin yang kelima yang terakhir di sini yaitu adanya refleksi. Refleksi di sini merupakan kegiatan mengkaji semua informasi yang diperoleh dari penelitian untuk mengetahui hal-hal yang dirasakan sesudah berjalan baik dan bagian mana yang belum atau dikatakan sebagai evaluasi diri. Kegiatan refleksi dilaksanakan secara kolaboratif antara peneliti dan guru untuk mendiskusikan hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan. Lalu pada slide selanjutnya yaitu poin E, teknik pengumpulan data. Yang mana data dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode yaitu yang pertama observasi. Nah, pada observasi ini merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi ini dilakukan sebelum tindakan dimulai dan pada pelaksanaan tindakan dan untuk mengetahui hasil pencapaian dari eksperimen penggunaan metode bercerita dengan media flashcard terhadap kemampuan membaca anak SD kelas 1. Lalu yang kedua dengan metode tes. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini selain observasi adalah tes. Tes di sini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan membaca permulaan siswa. Nah, tes yang dimaksud adalah tes membaca permulaan pada anak SD kelas 1. Lalu yang selanjutnya pada poin F di sini adanya instrumen penelitian, yang mana data dikumpulkan melalui observasi dan tes lisan yang sebelumnya. Adapun kriteria penilaian ada 3 tingkatan yaitu sebagai berikut. Nah, pada kategori yang pertama di sini BS atau bisa. Anak bisa membaca kata yang telah disediakan dengan benar dan jelas secara mandiri dengan bobot 2. Lalu yang kedua kategori dengan bantuan atau BSB, yaitu anak bisa membaca kata yang telah disediakan dengan benar dan jelas secara mandiri bila diberikan bantuan, yaitu dengan bobot 1. Lalu kategori yang ketiga di sini yaitu tidak bisa atau TB. Anak tidak bisa membaca kata yang telah disediakan dengan benar dan jelas secara mandiri dengan bobot 0. Lalu pada poin selanjutnya, poin G yaitu teknik analisis data. Nah, pada teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan model analisis interaktif yang memiliki 3 komponen kegiatan yang saling terkait satu sama lain. Nah, 3 komponen itu antara lain yang pertama reduksi data. Reduksi data merupakan proses menyeleksi, menentukan fokus, menyederhanakan, meringkas, dan merubah bentuk data mentah yang ada dalam catatan laporan. Nah, dalam proses ini dilakukan penajaman, pemfokusan penyelisihan data yang kurang bermakna, dan menatanya sedemikian rupa sehingga kesimpulan terakhir dapat ditarik dan diverifikasi. Lalu yang kedua, komponen penataan atau display data. Dan yang terakhir yaitu komponen penarikan kesimpulan, yaitu kesimpulan yang pertama dengan yang terakhir saling terkait, dan kesimpulan pertama dianggap sebagai pijakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.